Selamat sore. Sore luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semua. Ya. Di sini saya sebagai konselor ingin menjelaskan ada 3 asas bimbingan dan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, luar biasa. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah. Nah, jadi di sini kita itu akan melakukan proses bimbingan kelompok ya teman-teman. Nah, di sini kalian boleh perkenalkan dulu, kenalan diri. Rekam dulu. Perkenalkan, nama saya Jennifer Evangelista Karamoy dari kelas 12 IPA 3. Kamu? Perkenalkan, nama saya Yanto dari PS1. Kamu? Saya Dina dari Unpad. Saya Rawi dari IPS. Oke. Nah, di sini kalian boleh cerita sebebas mungkin. Sebebas mungkin. Nanti biar teman-teman kalian bisa mengasih solusi. Dimulai dari kamu dulu ya. Ya. Silahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jennifer Evangelista Karamoy. Mau jangan. Langsung gitu. Ya wes. Sebelumnya ini menuju ke masalah pribadi ya, dan juga masalah percintaan. Oh iya. Gimana? Jadi gini, dulu kan saya pernah punya someone. Nah, itu udah lama. Kalau dibilang pacaran ya pacaran, ya dikit ya dekat. Intinya ya menjadi hubungan lah. Iya. Nah, selama pacaran itu, aku itu udah pernah menemui dia itu main di belakang. Ya, selingkuh, kata lainnya adalah selingkuh. Itu enggak sekali 2 kali, itu berkali-kali. Yang pertama kedua itu kembali lagi, maksudnya tuh ya belum bisa lepas lah dari dia. Terus akhirnya yang kesekian kalinya itu lagi, ini selingkuh lagi. Nah, dan yang terakhir itu nggak tahu selingkuh. Yang mestinya selingkuh, soalnya habis selesai dari hubungan itu dia udah ada seseorang yang baru. Jadi kan kalau suatu hubungan kan nggak mungkin sehari 2 hari jadi ya. Iya. Itu dari beberapa bulan atau beberapa minggu kan mestinya sudah dekat, tapi kan aku nggak tahu, soalnya aku udah percaya aja, soalnya dia bilang kalau nggak gitu lagi. Terus akhirnya yang terakhir itu dia yang ngajak udahan duluan, alasannya dia itu ketahuan sama orang tuanya, karena kan kita emang nggak bisa bersatu gara-gara dia anak tunggal, aku anak terakhir, jadi kan jilu, itu hanya kan jilu, itu nggak bisa. Akhirnya ya mau nggak mau aku bilang ya iya aja. Terus habis itu selang beberapa hari aku kan habis selesai itu udah unfollow semuanya, terus pokoknya remove semuanya. Nah itu kayak muncul di saran gitu, aku lihatlah di profilnya di Instagram itu bionya udah ganti tanggal jadian dia. Itu 2 hari setelah kita selesai. Ya akhirnya ya mau nggak mau ya harus ikhlas. Sampai sekarang pun itu
2024 itu selesai, terus sampai sekarang ini ya dibilang ikhlas sampai sekarang ya masih 70% lah ikhlasnya, tapi ya mau nggak mau harus ikhlas soalnya dia juga udah ada yang baru itu sih. Mungkin dari teman-teman yang lain mau ada yang menanggapi atau gimana? Atau saran dulu aja? Ya mungkin kalau dari saya ya mungkin emang sakit ya diselingkuhi itu dan tidak bisa dibenarkan kalau selingkuh, apalagi dalam yang hubungan atau komitmen kan sebelum menjadi hubungan kan si selingkuh sama si mas X itu kan sebelumnya sudah menjadi komitmen kan kayak udah kamu sama aku sama kamu gitu loh. Nah sebenarnya pacaran, berhubung si X-nya Kak Jesslyn ini Jennifer ini selingkuh, kayak itu kan namanya pengkhianatan dan tidak bisa dibenarkan dalam hal apapun itu. Terus ya mungkin belum sampai ke ranah apa ya suami istri atau yang sah gitu loh. Tapi dari situ, dari pacaran itu kan kita bisa melihat seberapa serius atau yakin dua orang ini menjalin hubungan. Kalau di masa X-nya selingkuh ya udah sih, ya emang sakit tapi kayak penting sekarang daripada nanti gitu loh. Kalau dari kamu, Dina? Aku mungkin karena semuanya udah jatuh ya, untuk ya kita lebih fokus ke diri sendiri, menjadi diri sendiri. Kamu perbaiki lagi dirimu, kita yang jadinya pasti nanti bakal datang lagi yang lebih dari Max. Dari kamu, Anton? Dari saya setelah move on cari yang lain. Kalau cowok kan main motor saya. Menurut kamu gimana dari tanggapan teman-teman kamu tadi? Ya terima kasih buat teman-teman atas sarannya. Mungkin untuk kedepannya saya akan lebih fokus untuk memperbaiki diri dan mencintai diri sendiri. Mencari yang baru. Mencari yang barunya nanti aja, soalnya ini kayak udah nggak terasa gimana gitu. Terus ya masih ada traumanya, soalnya itu mainnya perasaan bukan logika. Nah itu menurut pribadi sendiri, cara menemukan trauma itu seperti apa? Kita juga harus berdamai dengan keadaan. Kita harus menerima, misal kamu diselingkuhin, ya bener, kalau kamu mau ikhlas juga gimana, tapi mau nggak mau kamu juga harus ikhlas. Kita harus berdamai dengan keadaan yang kita harus meningkatkan value, katanya si Dina tadi. Itu benar, soalnya kalau dari aku sih gini,
Iqbal. Ini value. Apa mau tuh sama lu? Dan namanya kan tak lagi. Kok betul tuh? Nah, ucapan. Mas enggak. Oke, kalau dari gurunya sendiri, cara mengatasi trauma itu seperti apa? Ini dan depan. bagaimana? Tak terus nih. Dan Oh malah enggak itu. Itu aku yuk. bener yuk. Cairan kayak saran lu kayak gitu. Kalau dari gurunya sendiri, cara mengatasi traumanya Kak Jennifer itu seperti apa dan bagaimana? Kalau menurut aku sih gini, kamu lebih ke berdamai ke diri sendiri ya. Kamu juga harus ikhlas, harus menerima keadaan. Soalnya gini, kalau kamu nanti berpikir kayak nggak bisa move on, nanti gini, nanti malah pikiran kamu itu ke distriknya nggak bisa move on. Tapi kalau kamu nanti kayak mengubah value kamu, kayak mencari kegiatan positif, yang benar-benar kamu tuh nggak gabutan gitu, biar nggak apa namanya, nggak berlarut-larut gitu loh sedihnya. Nah di situ tuh kamu harus Dari kesibukan maupun ya mencari kesibukan, kegiatan yang positif. Terus yang selanjutnya yang mau cerita siapa ini? kalau aku Ya, kamu Rani. dari aku kan mungkin masalah saat ini ya. Nah, ini kan aku udah punya cowok. Ya, Nah, ini udah jalan 4 tahun gitu loh bulannya. ya, Terus tapi selama 4 tahun ini pas tahun 2023 akhir bulan November itu 2024 bulan November itu dia nyamperin mantannya ke rumahnya, terus tanpa perkenalan aku, dan aku tuh selama 6 bulan itu belum tahu. Nah aku tahunya itu dikasih tahu sama ibunya, terus kan kayak aku kayak merasa dirinya ngerti banget kan, kayak apa sih kok kayak gini, padahal sebelum-sebelumnya itu dia nggak mau kayak gitu gitu loh. Dan si pacarku ini kan aku berteman sama dia udah dari lama ya, dari SMP. Dan itu kan aku kan kenal gitu loh, sebelumnya udah kenal dia, dan ceritanya dia selama pas punya hubungan sama cewek itu enggak, maksudnya aku tahu gitu. Nah terus kan pas saat itu aku kayak ngerasa dia dibohongin lah. Wajar gak sih kalau aku marah, aku kecewa gitu. Nah terus kan aku kayak minta udah selesai gitu, aku minta hubungannya ini selesai. Terus si doi ini awalnya nggak mau, awalnya mau. Terus kan aku apa, pas dia udah bilang mau, aku cari yang nggak cari sih, kayak respon yang lain. ya, respon yang lain, satu aja. Nah sampai sekarang aku masih settingan sama yang ini, tapi di bulan Januari tahun 2025 itu si pacarku yang sekarang ini kayak kita balikan gitu loh. Terus kayak berhubung hubungannya kan udah 4 tahun, jadi udah sama keluarga yang di keluarga yang si HTS ya, ngomongnya sekarang HTS. Dan itu kayak si orang tua itu nggak setuju gitu loh kalau aku jalan sama HTS. Setujunya masih sama aku. Terus itu sih kayak aku bingung gitu loh, padahal kalau bilangnya masalah perasaan, aku sama yang pacarku itu udah kayak
feeling gitu. Soalnya sama HTS ini kayak kalau sih biasanya kayak butterfly era ya. Oh iya. Emang kenapa kamu gak di restuin gitu? Kurang tahu ya, kayak mungkin yang HTS ini dia tetangga aku, jadi mungkin orang rumah udah pada tahu gitu loh. Atau Iya. emang nggak setuju gitu. Nggak tahu sudut pandangnya gimana aku juga belum tahu. Udah? Ini ada yang mau menanggapi? Dan itu kalau cara bilang kamu kan punya suatu waktu untuk memikirkan apa sih yang baik dari ikatannya dan apa yang baik dari pihaknya. Begitupun sebaliknya apa yang mungkin kurang namanya manusia kan yang tanya apa yang kurang dari HTS-nya, apa yang itu dia harus siraminya bisa kayak itu kan yang namanya pasangan itu saling melengkapi ya. Yang menurutnya ini bisa melengkapi juga ini yang mana? Kalau itu kayak itu untuk pilih antara HTS atau Kamu? Sama sih seperti yang bicarakan Dinar. Kalau kamu? Kalau aku sih mending ya seperti apa yang dikatakan Tina, pilih salah satu atau enggak semuanya. Soalnya apa, hidup itu pilihan, kita yang dipilih atau kita yang memilih gitu. Nah untuk kalau bicara HTS sama pacar ya nggak bisa dibenarkan ya nggak bisa disalahkan, soalnya dari awal kan udah pernah selesai. Nah yang HTS-nya itu kan terlanjur gimana ya, terlanjur butterfly era, terlanjur kecintaan. Nah masalahnya kembali lagi itu kenapa kok bisa diterima lagi, soalnya kan udah tahu kayak gitu. Terus kan dia juga udah butterfly era sama tetangganya. Nah itu harus pinter-pinter milih sih. Itu aja. Kalau dari aku sih, dari Ibu Nuk, saya setuju persepsinya si Jennifer ya. Kalau hidup itu pilihan, aku mau yang dipilih atau yang memilih. Dan itu kamu juga harus bisa apa itu mengambil keputusan yang menurut kamu cowok yang lebih menurut kamu baik untuk diri kamu sendiri. Terus di sini kita sebelum melanjutkan ice breathing terlebih dahulu ya. Iska do, bea beo, cincin, 1, 2, 3. Gak kena. Ya gue nanti kalah aja kali. Asal Iska do, bea beo, cincin, 1, 2, 3. Nah, that's you. Iska do, bea beo, cincin, 1, 2, 3. Ini harus kak. Aku biar Orang yang manis gak kena apa? Ya nanti ada kayak shoot. Neng menang, aku menang. Nah di sini kita lanjut lagi ke kamu dulu apa kamu dulu? kamu dulu. Kamu ya? Yanto. Yanto. Silahkan Yanto, kamu cerita masalah kamu. Betul. Masih sama dalam percintaan. Gimana? Dan saya
punya pacar. Iya. Sudah berjalan 3 atau 4 tahun. Ya. Nah, dengan waktu saya kan tidak tahu ternyata dalam bahasa Jawanya itu pemuda hitungan Jawa itu loh. Ya. Nah, ya kan ibu saya kan rumahnya serap. Apa? Ibu saya kan rumahnya kan Kadoarjo. Ya. Nah, si pacar saya kan rumahnya Kadoarjo juga. Terus? Nah, itu kan tidak boleh dalam bahasa Jawanya itu balik kandang gitu loh. Oh, terus? Ya, mau tidak mau kan harus pisah gitu. Tidak melanjutkan hubungan. Tapi gimana perasaan kamu pas tahu kalau kayak apa hitungan Jawa? Ya, Kayak ya ikhlas gak ikhlas harus ikhlas. Dan kamu udah punya yang baru apa belum? Belum, Kenapa nggak cari? ntar dulu dah. Mau yang serius dulu. Serius? Ya, ke masa depan gitu. Berarti juga awal dari mencari keseriusan. Ya. Jadi dari teman-teman ada yang mau menanggapi? Nah, dari aku dulu aja. Ya, gimana? Kalau masalah hitungan Jawa itu tergantung kepercayaan masing-masing ya. Soalnya pengalaman dari kakak saya sendiri, ya istrinya kakak saya itu rumahnya melewati rumah orang tua saya. Nah, itu dikasih cara gimana biar bisa lanjutin hubungannya. Terus sampai sekarang kan udah nikah. Itu ceritanya kakak saya itu jadi dibuang, lalu ditemuin sama orang tuanya kakak ipar saya itu. Akhirnya mereka bisa bersatu. Nah, kalau masalah balik kandang itu tergantung kepercayaan masing-masing ya. Kalau emang niatnya serius ya tetap diusahain, kalau enggak ya kandas gitu. Kalau dari kamu, Bella, kalau kamu Rani? Nggak tahu sih, nggak tahu cara itu menanggapi hal ini. Kalau dari aku sih, mending cepat-cepat cari yang baru aja. Ya, Biar bisa move on. udah move on. Oh, cepet banget. Cepet banget. Ya cinta itu teman. Enggak lagi. Gak jadi. Ya lanjut ke permasalahannya Ya, Dina. Ini saya sendiri nggak mau berkata, tapi yang mungkin cerita cinta-cintanya, jadi saya cuma punya satu cerita cinta. Jadi dulu saya sempat sama cowok itu kan nggak bisa bersama karena kan nggak tahu saya cinta. Iya. Nah, kita kemarin saya ketemu sama saya. Terus? Dan itu saya sedih, mau dibilang seneng-seneng juga nggak bisa. Iya, terus aku penasaran, aku pengen foto di depannya itu altar. Oh, iya. Itu saya suka, saya sedih aja. Teman-teman wajar juga, misal saya itu masih pikiran kan sudah sama-sama beda, tapi aku ya masih pengen. mungkin wajar aja sih kalau menurut aku, soalnya kan yang kan memang namanya menjalin hubungan kan memang sama-sama cinta ya. Terus kamu sih nggak bisa gara-gara beda agama ya, tapi tergantung sebenarnya menurutku ya, kembali ke diri sendiri, kamu mau apa? Mau Kembali kembali sama tapi dengan status itu, atau ada yang baru tapi ada yang lepas.
orang ngomong kan enak, ikhlasin aja. Nanti bakalan dapat gantinya. Soalnya saya juga pernah dapat yang Kristen, akhirnya juga selesai karena ya nggak ada masukan. Ya mau nggak mau harus selesai. Oke, di sini kalian lebih ke percintaan semua ya ceritanya. Ya, remaja. Sama kumpul-kumpulnya ini. Iya, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kalian itu lupa sama diri kalian sendiri. Kalian juga harus tetap mencintai diri kalian sendiri, sebagaimana kayak kalian mencintai ke pasangan-pasangan kalian. Dan kalian harus jauh lebih mengenal diri kamu. Oh iya, aku mau tanya. Nah kan kayak katanya Bono kan mencintai diri sendiri seperti mencintai pasangan. Nah kalau pasangannya dua itu gimana? Kalau pasangannya dua, gimana Mbak Rani? Pendapat kamu? Dicintai semua. Semuanya dicintai. Sama-sama mencintai diri sendiri ya berarti. Tiga, saya mencintai tiga orang. Saya sendiri, satunya sama pacar. Kalau seperti itu boleh ditiru nggak, Bono? Jangan ya Dik, ya, jangan. Karena kayak gitu apa ya? Capek. Tapi kalau aku mau tanya sedikit, Apa? dulu punya cerita cinta nggak? Kalau dari Bunung sendiri nggak punya sih. Soalnya Bunung nggak pernah pacaran sama sekali. Masa Bono cantiknya kayak gini nggak pernah punya percintaan? Ya seenggaknya satu lah. Iya, atau dua? Atau masalah cintanya terlalu menyakitkan makanya nggak bisa ngomong. Kalau Bunung nggak punya sih, mau fokus karir dulu aja. Wanita karir dulu. Iya, betul sekali. Oh iya teman-teman, kalau pesen dari aku ya, jangan apa itu mencintai orang lain sebelum kalian mencintai diri. Iya Bu. Tapi kan yang diutarakan. Iya kan. Sudah ya. Sudah tak boleh lagi kata-kata. Wes, Nah kalau dari saran dari ibu sih, kalian itu jangan pernah mencintai orang lain seperti Iya. Iya. jadi gini, kalian itu harus mencintai diri kalian sendiri sebelum mencintai orang lain. Nah, berlatih mencintai diri sendiri bukanlah tanda egois, melainkan bentuk keberanian untuk menghargai siapa diri kita sebenarnya. Saat kita menerima kekurangan, mensyukuri kelebihan, dan memberi ruang untuk bertumbuh, kita sedang membangun kekuatan dari dalam. Ingatlah, kalian perlu bahagia, layak dihargai, dan layak mendapatkan versi terbaik diri kamu sendiri. Mulailah dari hari ini, peluk dirimu, percaya pada proses, dan terus melangkah dengan penuh cinta. Aku lagi foto ya. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.